seperti yang sudah janjikan kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik ya. Oke, di kelas mana ya Bu Rahma? Di kelas 5 Bu. Di kelas 5, oke. Tapi sebelum ke kelas, saya ingin ngobrol-ngobrol dulu ya dengan Bu Rahma ya. Ini bukan bermaksud menggurui atau apa, kita hanya diskusi sharing ya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, tujuan supervisi akademik itu untuk mengembangkan profesionalisme guru ya, ada pedagogi, profesional, kemudian dan sosial. Nah dari keempat kompetensi itu kira-kira kompetensi mana yang ingin Bu Rahma kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogi karena saya merasa perlu mengembangkan dalam hal strategi gitu Bu. Strategi mengajar, karena kan guru itu bukan hanya mengajar gitu. Harus mengetahui cara pembelajaran atau mengajar yang baik dan benar. Jadi penasaran nih saya. Nah Bu Rahma di kelas 5 nanti mapalnya apa? Mapalnya tema 6 bahasa Indonesia dengan IPA. Kemudian jumlah muridnya berapa Bu? Muridnya 11. Jadi tema 6 kelas 5 dengan jumlah 11 siswa. Oke. Saya ingin tahu juga tujuan pembelajarannya nanti itu apa saja? Boleh Ibu ceritakan? Nanti kan siswa diberikan video. Nah, di video itu siswa mampu menyelidiki perpindahan panas secara konveksi. Yang kedua secara konveksi. Yang ketiga nanti anak diajak melakukan demonstrasi atau praktek gitu, bukan sebelum percobaan. Jadi anak itu diminta mendemonstrasikan perpindahan panas itu. Itu yang keempat. Baru si anak itu diminta membaca teks. Ya, untuk menganalisis kata-kata kunci. Nah di pembelajaran hanya nanti apa area pengembangan yang hendak dicapai pada RPP-nya ini? Ya, apa ya? Kemampuan memahami karakteristik peserta didik. Tadi Ibu ingin mengamati bahwa kemampuan karakteristik peserta didik. Nah, menurut pengamatan Ibu, bagaimana karakteristik peserta didik dikasih di kelas 5 ini? Di kelas 5 itu cenderung kurang aktif Bu. Kurang aktif dalam pembelajaran, terus merasa mudah bosan. Nah, dalam menghadapi karakteristik peserta didik yang tadi bosan, tidak aktif, strategi apa yang nanti akan Ibu siapkan? Scientific learning, pembelajaran pembelajaran yang dirancang agar peserta didik aktif gitu melalui mengamati video kayak gitu, melakukan percobaan dan hasilnya nanti dipresentasikan gitu. Ibu menggunakan media pembelajaran? Menggunakan media pembelajaran. Apa saja yang Ibu gunakan media pembelajarannya? Video, PowerPoint gitu. Terus ada itunya, Infocus dan laptop. Lengkap ya, ada video, PowerPoint, Infocus dan lengkap. Nah, kalau untuk penilaiannya apa saja yang Ibu terapkan di pembelajarannya? Penilaian sikap, ada instrumen, kemudian penilaian apa lagi? Pengetahuan, sama nanti anak diminta untuk mengisi pengetahuan keterampilannya dari percobaan tadi. Rubrik juga? Rubrik. Baik. Nah, di sini saya ingin tahu juga kalau Ibu nilai diri sendiri ya. Nih, khususnya kompetensi pedagogik tentang karakteristik peserta didik, nilai dari 1 sampai 10 kira-kira angka berapa Bu sekarang posisinya? 5 Bu. 5? Iya, karena Kenapa? Yang merasa belum maksimal lah gitu Bu. Nah, capaiannya ingin dicapai nanti kira-kira naik? Luar biasa. Nah, terakhir harapan Ibu setelah kegiatan observasi ini apa harapannya? Harapannya semoga nanti kegiatan pembelajarannya lancar dan hasilnya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Seru sekali nanti. Saya udah nggak sabar ingin langsung masuk ke kelas. Sepertinya Bu Rahma sudah siap. Terima kasih Bu Rahma untuk waktu dan kesempatannya. Sekarang kita bisa ke kelas ya.
Sudah selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini perasaannya? Senang. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu lagi. Di sini ada 3 gambar emoji. Ibu ingin tahu perasaan kalian hari ini. So, boleh maju satu-satu dari Mamat. Mamat, gimana hari ini perasaannya? So, pilih yang mana? Maju aja. Maju. Pegang. Oh, Mamat senang. Terus apa? Duduk, Mamat duduk. Ya, alhamdulillah. Ayo, Yara. Apakah semuanya hari ini senang ya? Ibu mau lihat. Senang. Asna senang, tapi mukanya cepet senyum. Rian. Ya, Oki. Ya, lanjut, April. Senyum, kalau senang berarti senyum. Oh, ada yang memilih itu. April kenapa? Sedih. Tadi waktu tadi aku belum bangun kesiangan, terus belum sempat sarapan. Oh, belum sempat sarapan. Nah, nanti kan masih bisa istirahat ya. Nanti sarapannya pas istirahat. Nah, boleh duduk. Semoga pas sudah sarapan April bisa senyum. So, ayo. Ayo apa ayo? Ayo senang. Alhamdulillah. Ayo Kayla. Kayla, Kayla. Kayla senang. Ya. Dinda yang terakhir. Dinda, bagaimana perasaanmu hari ini? Senang. Alhamdulillah dari 11 yang ada di sini, hanya April yang sedih ya. Tunggu istirahat, nanti sarapan, semoga April jadi senang. Hari ini Ibu akan cek absen ya. April, Hadir. April, Denisa, Dinda, Hasna, Hidayat, Irman. Apa? Kenapa? Udah tahu. Kayla, Luki, Muhammad Iksan, nggak tahu juga. Muhammad Saputra, Jihan, Triadi. Nah, hari ini Ibu atau kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, kalian setelah mengamati video perpindahan panas, yang kedua, kegiatan mengamati video peserta didik mampu menyelidiki perpindahan panas secara konveksi. Yang ketiga, melakukan demonstrasi mampu menyebutkan panas dan perpindahannya. Yang keempat, nanti kalian akan membaca teks perpindahan panas atau kalor. Nah, kalian harus mampu menganalisis kata-kata kunci dalam setiap paragraf. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu mau kalian menggosok-gosokkan tangan. Apa yang terasa? Panas. Nah, ini salah satu dari bentuk perpindahan panas ya. Ketika sebelum digosok-gosokkan rasanya apa?
secara alami, energi konveksi serta radiasi. Selanjutnya, mari kita lihat pengertian dan contoh dari konduksi konveksi sehingga beragam manfaat. Perhatikanlah uraian berikut ini secara estafet. Jadi, peristiwa ini yang berpindah hanya bukunya saja. Kamu dan teman-temanmu yang di tempat. Nah, kalian tadi sudah melihat video perpindahan panas. Ada apa saja? Konduksi, konveksi, radiasi. Nah, perpindahan panas itu dari yang bersuhu tinggi ke suhu rendah. Ya. Coba ada yang bisa memberikan contoh dari perpindahan panas secara konduksi? Saya contohnya ketika sedang memasak panci logam diletakkan di atas kompor. Selanjutnya, untuk contoh dari konveksi ada yang bisa? Saya Bu. April? Perpindahan panas secara konveksi contohnya terjadinya angin laut dan angin darat. Betul. Nah, kali ini kita akan melakukan percobaan ya. Ibu bagi ke kelompok 1 dan kelompok 2. Masing-masing akan mengisi lembar kerja. Nah, Ibu bagikan per kelompok ya. Diisi. Di sini ada nama kelompoknya, ada tabel nama kelompok, tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan mengamati video peserta didik mampu menyelidiki perpindahan panas secara konduksi. Untuk konduksi dan ini untuk konveksi. Ada apa saja bahan-bahannya untuk konveksi? Ada segelas air panas, es batu warna-warni, air matang suhu ruang. Cara kerjanya, siapkan 1 buah gelas ukuran sedang, isi dengan air panas, usahakan gelasnya cukup besar. Lalu masukkan es batu berwarna ke dalam gelas air panas dan amati. Setelah diamati dicatat apa yang terjadi ya. Untuk kelompok konveksi, kelompok 2. Untuk kelompok 1 konduksi. Perpindahan panas secara konduksi tujuannya mampu menyelidiki perpindahan panas secara konduksi. Alat yang dibutuhkan sebuah sendok, 200 ml air hangat, sebuah gelas bening. Caranya, masukkan air hangat ke dalam gelas bening, masukkan sendok ke dalam gelas, dan amati setelah beberapa saat apa yang akan terjadi ya, apa yang kamu rasakan. Nah, kelompok 1, ini kan ada gelasnya, jadi airnya dituangkan. Ini air hangat atau air panasnya dituangkan. Sok, coba tuangkan. Siapa? Mau 2 gelasnya boleh, tuangkan. Ayo dibuka itunya, dibuka. Sok, dibuka, dituangkan. Tuangkan ke gelas, tuangkan ke dalam gelas. Ayo. Tuh, masukkan sendoknya. Awas kena tangan. Tunggu beberapa saat. Apa yang terjadi? Sendok. Tunggu beberapa saat. Mana? Rasanya apa? Panas. Panas. Sendoknya menjadi Panas. panas. Nah, karena ada percobaannya sudah, maka silakan dijawab pertanyaan yang ada di RK ya di sini. Silakan. Apa yang kamu rasakan? Nah, ini kan bahan-bahannya sudah ada. Nah, lakukan percobaannya. Ayo. Ini air biasanya ya. Nah, tuangkan air panasnya. Suhu. Nah, lanjut. Apa? Masukkan es batu berwarna ke gelas air panas. Nah, nanti amati apa yang terjadi pada es batu ini ya. Apa terjadi perubahan apa? Ada gelembung-gelembung apa? Nah, setelah melakukan percobaan ini, kamu setelah mengamati dijawab pertanyaan yang ada di lembar kerja ini ya. Nah, sudah beres percobaannya? Sudah. Kelompok 1 boleh mempresentasikan hasil kerjanya? Oh, silakan kelompok 1. Sini. Ayo. Coba. Oke. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi
pamit. Nama saya. Nama saya Hafidh Hanisa. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan ke dalam air hangat? Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Karena berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Termasuk peristiwa. Udah, terus apa? Sekian presentasi dari kelompok sendok. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Duanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Hasna Maria, saya Denisa Ajara, saya Rizky Indra, saya Muhammad Saputra. Bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam air panas? Apakah es batu mencair? Mengapa demikian? Es batu akan mencair karena terjadi perpindahan panas dari air panas ke es batu. Es batu mencair karena mendapatkan panas berasal dari mana panas tersebut dari air panas ke es batu. Apakah perantara dapat percobaan definisi es batu? Sebutkan 3 contoh perpindahan panas termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan kita sudah melakukan percobaan. Sekarang Ibu minta kalian untuk buka buku paketnya. Halaman 69 ya. Tentang perpindahan panas. Sok buka. Sudah? Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Kalau tadi percobaan kelompok, kalau ini perorangan, ya. So, dibaca. Judulnya apa tadi? Perpindahan panas atau kalor? Lalu carilah kata-kata kunci. Maka kalian masukkan ke sini. Ada berapa paragraf? Ada 3 paragraf. Jadi nanti ada paragraf 1 kata-kata pentingnya apa? Kata-kata kuncinya. Paragraf 2 dan paragraf 3. Baca. Perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibu memasak sampai kamu membantu mengapa api kompor dapat memanas? Sudah selesai? Mari kita buka.
Kesimpulannya, proses perpindahan panas dapat dibedakan menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, perpindahan panas secara konduksi, konveksi maupun radiasi terjadi di lingkungan kita setiap hari di sekitaran kita. Di penghujung pembelajaran ini, Ibu ingin tahu, tadi kan waktu pagi masih ada yang sendirian. Ibu sekarang ingin tahu perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran perpindahan panas. Boleh, maju satu-satu seperti tadi ya. Ya, sok Mama. Bagaimana perasaannya, Mak? Senang. Ayo, Luki. Berurutan ya, langsung jaga. Senang juga, Luki. Ayo, Asma siap-siap. Ayo, ya. Senang juga, Asna. Asna, terus Rian. Ya, senyum. Ya, senang. Jadi senyum-senyum. Kakak, senang juga. Alhamdulillah. Ayo, Kaida. Ayo, siap-siap. Ya, senang juga. Ayo. April siap-siap. April siap-siap. Ayo, April. Dinda siap-siap. Nah, ternyata April menjadi senang. Tadi April pagi-pagi kenapa sedih? Karena belum sarapan. So, Dinda. Ya, alhamdulillah berarti di penghujung akhir pembelajaran ini kita semua merasakan senang. Untuk pembelajaran besok kita masih di tema 6, subtema 2 perpindahan kawan di sekitar kita. Pembelajaran kedua yaitu radiasi. Ya. Bukan. Dulu. Bersatu kali. Berdua kali. Bertiga kali. Berkali-kali. Akhirnya dirapikan, disebut kita siap-siap kita berdoa. Oke. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang duduknya paling rapi pulang paling dulu. So, Asna, Cakra, Haka, Kaila, April, Rian, Luki, Dinda, Ayu, Mama. Assalamualaikum teman-teman semua, CGP hebat. Dan perkenalkan, kita sekarang sudah memasuki tahapan pasca observasi. Nah, untuk pasca observasi mungkin di sini akan langsung disutradarai oleh saya. Pemerannya adalah aktornya Ibu Luki sebagai CGP dan Ibu Rahma sebagai teman sejawat. Mari kita saksikan semuanya percakapan antara Bu Luki dengan Bu Rahma. Silakan Bu Luki. Terima kasih Bu Emma yang sudah memberikan kesempatan dan menyempatkan waktu datang ke sekolah kami. Baiklah, ya, assalamualaikum Bu Rahma. Tadi kita sudah observasi di kelas ya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol terkait tentang kegiatan tadi yang dilakukan di kelas. Perasaan Bu Rahma setelah melakukan observasi kelas itu gimana sekarang? Perasaannya ini? Perasaannya merasa lega. Lega kalau sudah melaksanakan kegiatan pelajaran hari ini. Lega, oke. Kemudian tadi di kegiatan pembelajarannya
sudah mencapai yang Ibu inginkan? Apakah pembelajarannya sesuai dengan langkah-langkah tujuan pembelajarannya juga? Kalau menurut saya sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran sebelumnya dan ada tujuannya juga. Sudah ya? Iya. Jadi sudah artinya bahwa tadi proses pembelajarannya sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, sudah tercapai dengan baik seperti itu. Iya. Ya. Nah, saya ingin Ibu menceritakan hal-hal yang Ibu rasakan selama proses pembelajaran itu. Silakan Bu. Pertama, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Kedua, saya juga menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan menanyakan perasaan siswa ketika memulai pelajaran dan setelah pembelajaran. Ya. Tadi saya melihat di kegiatan awal ya, ada kegiatan pembelajaran sosial emosional ya, yaitu siswa diminta untuk mengungkapkan perasaannya lewat gambar emosi. Itu luar biasa, sudah merupakan pembelajaran sosial emosional. Yang saya ingin tanyakan, ketika di kegiatan awal ada Ibu Rahma mengecek kehadiran siswa ya. Iya. Apa menurut Bu Rahma itu sudah baik atau efisienkah atau ada cara yang lain? Sudah baik, Bu. Sudah baik? Oke, baik. Gini Bu Rahma, menurut saya ya memang sudah baik. Di situ sudah ada pembelajaran diferensiasinya dengan cek konten, proses, dan produk. Kemudian ada pembelajaran secara emosionalnya juga. Nah, saya ketahui juga, adakah hal-hal yang menurut Ibu perlu perbaikan dari proses pembelajaran? Yang hal-hal yang harus diperbaiki ya, menurut saya ketika dalam berdiskusi itu anak masih ada yang belum aktif, itu masih terlihat cuek. Kedepannya saya harus lebih membimbing untuk siswa yang kita aktif itu dengan berbagai topik yang baru agar bisa ikut aktif. Jadi ada siswa yang dalam diskusi tidak aktif. Kemudian hal yang ingin Ibu lakukan yaitu tadi berbagai ditambah topiknya gitu, cara lebih inovatif lagi. misalnya seperti apa nih? Topik yang menarik bagi siswa itu. Medianya mungkin, ya video-videonya lebih menarik lah. Kemudian bagaimana menurut Ibu mengenai ketercapaian tujuan? Apakah sudah Ibu lakukan? Apakah masih ada kendala? Sebelumnya sih lumayan baik kalau menurut saya, tapi ya itu tadi karena masih ada peserta didik yang tidak aktif atau terlihat merasa bosan. Untuk menghadapi hal-hal kejadian yang seperti itu, apa yang akan dilakukan? Ya itu tadi paling saya menambah video atau mencari videonya yang lebih medianya, lebih pembelajarannya. Tindak lanjutnya, oke. Nah, sekarang tindak lanjut Bu Rahma untuk kedepannya pembelajarannya mau bagaimana? Mencoba strategi pembelajaran yang lain, yang lebih menarik lagi, dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif lagi. Ya dengan menambah game, terus yel-yelnya yang lebih lagi, yang lebih menarik lagi. Oke, baik. Kira-kira kapan akan dimulai? Secepatnya Bu, kan nanti juga akan ada supervisi ya. Ya gitu. Mantap. Oke, baik, terima kasih Bu Rahma. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi dan asik dengan apapun di sekolah ini ya. Terima kasih atas waktunya. Barangkali cukup sekian. Ya, Bu Eha, mohon. Oke, terima kasih teman-teman semua. Itulah tadi pasca percakapan setelah observasi antara Bu Luki dengan teman sejawatnya Ibu Rahma. Itu saja mungkin dari Bu Luki sebagai CGP, saya Ibu Eha Yaniarti sebagai PP di sini, dan Ibu Rahma sebagai pengajar kelas 5 di SDN 2 Sajira. Sajira apa Sajira? Sajira. Sajira. Oke, itu saja. Kita tutup saja mungkin ya langsung ya.
Untuk pertemuan ini mari kita sama-sama membacakan hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin dan tutup dengan doa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.